Bab 16. Mengapa agama Kristen menganggap manusia sebagai orang berdosa? Ketika datang ke gereja, kita sering mendengar, "Bertobatlah, kita semua adalah orang berdosa yang seharusnya masuk neraka." Jikalau kita baru pertama kali mendengar hal itu, pernyataan itu sangat membingungkan. Kita akan heran, saya bukan orang berdosa seperti itu. Namun jika kita semakin lama menjalankan kehidupan iman, kita akan menyadari bahwa kita benar-benar orang berdosa. Kata orang berdosa dalam bahasa Yunani adalah hamartolos, artinya orang yang menyimpang. Kata ini berasal dari kata tidak mengenai sasaran. Jika menembak panah dan panah itu mengena ke tengah-tengah tanda sasaran, kita bilang tepat. Kata martia artinya tepat. Hamartia adalah lawan kata martia. Arti hamartia adalah meleset atau menyimpang. Ketika kehidupan kita menyimpang, kita tidak menuju kepada Allah, tetapi berjalan ke arah lain. Kita menjadi orang berdosa. Kereta api yang keluar dari rel tidak bisa berjalan ke tujuannya. Manusia yang meninggalkan perintah Allah dan berjalan di jalan yang salah disebut menyimpang. Bukan kita sendiri yang menentukan apakah kita adalah orang berdosa atau tidak. Allah memberi hidup kepada manusia dan perintah yang harus dijalani dalam hidup itu. Kita ditentukan, dinyatakan, dan dihakimi melalui perintah itu. Ada orang yang akan berkata, "Saya tidak pernah membunuh orang, tidak pernah menghancurkan keluarga, tidak pernah mencuri. Oleh karena itu, saya bukan orang berdosa." Namun jika kita mau diskusi bagaimana kita menjadi orang berdosa di hadapan Allah, perintah Allah yang diberikan kepada manusia itulah patokannya. Ketika kita menyimpan dari perintah yang harus ditepati manusia, kita menjadi orang berdosa terhadap perintah itu. Jikalau seorang anak menyangkal orang tuanya, ia menjadi anak yang durhaka. Jikalau manusia tidak mengenal Allah, itu menjadi dosa yang terbesar di hadapan Allah. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tanya ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 26-40. Jikalau kita tidak menjaga hukum terutama, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, kita akan menjadi apa? Kita akan menjadi orang berdosa besar. Kita melakukan dosa terbesar karena itu adalah perintah terutama bagi manusia. Perintah kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jikalau tidak menjaga perintah kedua ini, kita akan menjadi orang berdosa nomor 2. Meskipun kita belum melakukan dosa seperti perzinahan, pembunuhan, atau pencurian, tidak mengasihi Allah menjadi dosa yang terbesar di hadapan Allah. Jika kita ingin mengetahui apakah kita orang berdosa atau tidak, kita dapat mengetahuinya melalui buah kehidupan kita, buah perbuatan. Yesus berfirman, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Matius 7 ayat 15-20. Kita menjadi orang berdosa. Kita perlu mengetahui juga tentang dosa warisan yang dapat dilihat dari kitab Kejadian. Nenek moyang manusia pertama, Adam dan Hawa, berbuat dosa terhadap Allah. Mereka tercemar oleh dosa. Semua manusia yang dilahirkan sebagai keturunan mereka diwariskan sifat dosa ini. Kita semua dilahirkan dengan keadaan yang tercemar oleh dosa. Itulah dosa warisan. Domba melahirkan anak domba, lembu melahirkan anak lembu, kuda melahirkan anak kuda, orang berdosa melahirkan orang berdosa. Keturunan orang berdosa dilahirkan dengan keadaan tercemar oleh dosa. Ketika manusia masih kecil, ia masih belum tahu untuk berbuat dosa. Ia sudah bisa menampilkan buah dosa dalam hidupnya. Kita membawa sifat berdosa dan kecenderungan berdosa. Bagaimana kita menguji hal ini? Lihatlah anak-anak. Mereka sulit belajar melakukan yang baik, tetapi cepat belajar untuk melakukan yang jahat. Sebentar saja bermain bersama anak-anak lain, ia langsung belajar caci maki, bertengkar, dan merugikan orang lain. Kita memiliki sifat berdosa bukan karena belajar, melainkan telah memilikinya sejak lahir sebagai pembawaan kita. Sun Tzu
berkata bahwa kejahatan bereksistensi dalam tabiat manusia pada dasarnya, dan proses melemahkan kejahatan adalah pendidikan. Setelah kejatuhan, kita memiliki sifat berdosa. Peristiwa Kain dan Habel dan Nuh menunjukkan kejahatan penuh di bumi karena sifat manusia yang suka berdosa. Akhirnya, hal ini mengakibatkan penghakiman melalui air bah pada masa Nuh. Sifat berdosa yang ada dalam manusia secara aktif melawan dan membantah Allah. Secara pasif, sifat berdosa itu tidak peduli kepada Allah. Mulai dari ketidakpedulian terhadap Allah, pembantahan, dan pemberontakan, hal itu akibat sifat berdosa. Kongfucu mengajarkan antara ayah dan anak harus ada keakraban. Mengapa ia mengajar begitu? Karena tidak ada keakraban di antara mereka. Semua perintah dan peraturan diberikan karena hal itu tidak terjadi. Sebuah ungkapan mengatakan, antara sahabat harus ada kepercayaan. Ungkapan ini muncul karena tidak ada kepercayaan antara sahabat. Siapapun tidak dapat menyangkal sifat dosa yang ada dalam manusia. Alkitab menyatakan bahwa manusia jahat sejak kecil. Manusia tidak mau mengenal Allah. Ini adalah dosa besar yang bisa membuat agama menggantikan Allah dan tenggelam dalamnya. Hal itu sangat menyakiti hati Allah. Jikalau kita tidak mau mengakui ayah kita, betapa sedihnya hati ayah kita. Semua harus datang kepada Allah. Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa jikalau manusia hidup meninggalkan Allah, kehidupan manusia itu akan membuahkan dosa semata. Segala keserakahan dan hawa nafsu adalah buah dosa. Rasul Paulus menulis hal ini dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma 1 ayat 28-32. Mereka mengetahui dosa-dosa seperti ini salah, tetapi mereka tetap melakukannya. Mereka menganggap perbuatan mereka itu benar. Sifat berdosa itulah dosa. Jika sifat berdosa yang ada dalam diri manusia diungkapkan keluar, hal itu akan membuahkan dosa. Ketika manusia tidak suka menempatkan Allah dalam hatinya, ia akan berbuah dosa setiap saat. Semakin tua, kejahatan semakin menguasai dirinya. Kemauan yang baik makin tertekan, dan akhirnya menjadi hamba dosa. Ia jatuh dalam perhambaan dosa. Oleh karena itu, semakin kita tua, kita harus semakin menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Ketika kita kecil, kita belum mengetahui kita adalah orang berdosa. Namun setelah kita dewasa, kita memahami keberdosaan kita yang memalukan itu. Kita disebut sebagai orang berdosa bukan karena kita melakukan pembunuhan atau perzinahan, melainkan karena hakikat dosa yang ada pada kita. Ketidakpedulian akan Allah, itulah dasar dosa.